Om Swastiastu. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru SMK Negeri 2 Bambi tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan ini, di mana kita sudah memasuki hari ketiga kegiatan MPLS, Ibu di sini akan memberikan materi terkait dengan pengenalan kurikulum SMK Negeri 2 Bambi tahun pembelajaran 2021-2022. Nanti mohon kepada seluruh peserta didik dapat menyimak dengan baik agar kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Spektrum keahlian SMK Negeri 2 Bambi meliputi bidang keahliannya yakni seni dan industri kreatif, kemudian kedua adalah pariwisata. Untuk bidang keahlian seni dan industri kreatif itu program keahliannya yakni desain produk kreatif kreatif dan kompetensi keahlian kreatif kayu dan logam. Berikutnya adalah pariwisata. Program keahlian dari pariwisata itu sendiri meliputi perhotelan dan jasa pariwisata. Kemudian yang kedua adalah kuliner. Untuk perhotelan dan jasa pariwisata ini dibagi menjadi dua, yakni usaha perjalanan wisata atau PW dan perhotelan atau PH. Nah, untuk di program keahlian kuliner kita ada kompetensi keahliannya yaitu PKKB. Nah, adapun struktur kurikulum SMK Negeri 2 Bambi yang pertama akan dijelaskan adalah muatan nasional. Jadi kita memiliki muatan nasional yaitu mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika itu akan kalian peroleh di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk sejarah Indonesia akan kalian dapatkan di kelas 10 saja. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, untuk bahasa Inggris sendiri itu akan didapatkan di kelas 10, 11, dan 12. Sedangkan untuk bahasa asing lainnya dalam hal bahasa Jepang itu akan kalian dapatkan di kelas 12. Untuk muatan kewilayahan sendiri itu ada 3 level, yakni seni budaya yang akan kalian dapatkan di kelas 10, PJK yang akan kalian dapatkan di kelas 10 dan 11, serta bahasa Bali yang akan kalian dapatkan di kelas 10 dan 11. Untuk struktur kurikulum KPR ada C1 itu ada siskondik, kemudian penjualan seni, dasar-dasar kreativitas, C2 atau dasar program keahlian pada dasar-dasar material, desain produk dan gambar. Kelompok ini akan diperoleh di kelas 10. Nah, untuk kompetensi keahlian itu ada teknik kerja bangku, teknik kerja mesin, teknik kerja ukir, kerja finishing, dan PKKWI. Untuk mapel C3 ini akan didapatkan di kelas 11 dan 12. Adapun struktur kurikulum UPW. Nah, untuk struktur kurikulum UPW untuk mapel C1 itu ada siskondik, IPA terapan, dan kepariwisataan. Kemudian mapel C2 itu ada komunikasi, komunikasi industri pariwisata, sanitasi, hubungan dan keselamatan kerja, administrasi umum, serta bahasa Jepang pariwisata. Nah, untuk mapel C1 dan C2 ini akan diperoleh di kelas 10. Sedangkan untuk kompetensi keahlian atau C3 itu ada ticketing, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata atau planning, pemanduan perjalanan wisata atau tour guiding, MICE, PKKWI, di mana mapel ini akan diperoleh di semester 1 kelas 11, semester 2 kelas 11, dan semester 1 dan 2 kelas 2. Untuk struktur kurikulum perhotelan itu ada siskondik untuk mapel C1-nya, IPA terapan serta kepariwisataan.
ini akan dikelola di kelas 10. Kemudian keduanya ada komentar, SHKK, administrasi umum, bahasa asing pilihan atau bahasa Jepang pariwisata yang akan dikelola di kelas 10. Kemudian untuk mapel C3 atau kompetensi keahlian ada industri perhotelan yang akan didapatkan di kelas 11, front office, housekeeping, laundry, food and beverage, PKU yang akan didapatkan di kelas 11. Yang terakhir itu ada struktur kurikulum tata loga. Untuk mapel C1 masih sama, yaitu sistem kepeternakan dan kepariwisataan. Mapel C2 nya adalah keamanan pangan, BBM untuk pengetahuan bahan makanan, budaya dasar dan logistik. Untuk mapel-mapel C1 dan C2 nya akan dikelola di kelas 10. Untuk kompetensi keahlian ada tata hidang itu akan didapatkan di kelas 11, PPM, PCKI, PPB, dan PKKWU itu akan didapatkan di kelas. Adapun sistem pendidikan SMK Negeri 2 Bali, jadi sistem pendidikan kita menggunakan pembelajaran yang diselenggarakan selama 3 tahun dengan menggunakan sistem paket semester. Pembelajaran di sekolah itu akan dilaksanakan untuk tahun ini akan dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat atau 5 hari sekolah. Dan yang ketiga ada PKL atau praktek di lapangan yang akan dilaksanakan pada semester 4 di kelas 11 semester 2. Untuk tahun ini memang sekolah sedang menerjunkan kakak kelas kalian yang kelas 12 untuk melaksanakan PKL. Untuk PKL tahun ini itu dilaksanakan di semester 5. Hal ini dikarenakan karena semester lalu atau tahun lalu kita menerjunkan siswa kelas 12 untuk kegiatan PKL dalam 2 sesi. Hal itu yang menyebabkan kakak kelas kalian sekarang kelas 12 harus diterjunkan di semester 5. Rencananya nanti setelah kakak kelas kalian yang kelas 12 selesai melaksanakan PKL, dilanjutkan dengan kakak kelas kalian yang kelas 11 untuk PKL di semester 4. Nah, adapun sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, jadi kita masih menggunakan sistem belajar dari rumah atau DDR, mengingat juga situasi sekarang itu kita sedang menjalankan PPKM ya. Jadi tentunya pembelajaran daring itu tetap dilaksanakan. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Zoom. Kita akan menggunakan Resource for Education, dimana adapun prosedurnya mungkin ibu akan bahas satu-satu dulu dari Google Classroom dulu. Nanti untuk Google Classroom siswa harus memiliki akun di Suite atau Gmail yang bawahnya nanti tercantum belajar.org. Dan nanti setelah kalian selesai MPLS, data kalian akan dimasukkan ke Dapodik oleh operator Dapodik. Setelah itu kalian akan mendapatkan Gmail. Gmail adalah yang nanti akan kalian gunakan untuk mendaftarkan diri kalian di Suite for Education. Jadi silakan di-download aplikasi Google Classroom maupun Google Meet di masing-masing HP Android kalian. Untuk teknis pembelajaran, kemudian cara aktivasi dan lain-lain itu akan lebih lanjut disampaikan oleh wali kelas. Jadi sekarang memberikan gambaran awal kepada anak-anak agar nantinya anak-anak tidak bingung ataupun tidak kaget ketika pembelajaran sudah dimulai. Kemudian nanti yang kedua ada Google Meet, sama juga nanti tinggal di download di laptop, daftarkan emailnya. Untuk Meet akan dilaksanakan sesuai jadwal dan nanti kalian akan dipandu oleh guru masing-masing ya. Nah, setelah pandemi berlangsung atau mungkin nanti setelah PPKM berlangsung, jika memang diizinkan untuk tetap muka
pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Untuk pembelajaran tatap muka sendiri, mungkin kalian sudah melaksanakannya di SMP ya. Kalian akan digilir untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nanti anak-anak akan mendapatkan pembelajaran di masing-masing lab komputer yang sudah kita miliki. Nanti anak-anak akan dipandu oleh masing-masing guru hafal. Anak akan belajar sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Adapun peraturan akademik di SMK Negeri 2 Bangli, yang pertama, peserta didik wajib mengikuti dan melaksanakan pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Sekundaring, anak-anak harus tetap melaksanakan pembelajaran anak-anak akan tetap dipantau oleh masing-masing wali kelas dan guru BK. Jadi jangan sampai kalian bolos meskipun belajar via Meet, via Classroom terus tetap diikuti. Kemudian jika ada anak-anak yang sakit, surat sakit itu hanya berlaku 2 hari, dan jika lebih dari 2 hari wajib menyertakan surat keterangan dokter. Kemudian surat izin hanya berlaku 1 hari saja. Nah, apabila pada saat pelaksanaan pembelajaran sudah berlangsung normal, jadi kalau anak-anak yang ingin meninggalkan sekolah sebelum jam belajar selesai harus melapor atau izin ke guru piket. Nanti pada saat pembelajaran sudah dimulai atau pembelajaran situasi sudah normal, maka untuk seluruh siswa itu wajib mengikuti ekstra kepramukaan yang akan dilaksanakan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Terkait dengan penilaian, jadi untuk penilaian kita menggunakan di sini penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap sendiri itu akan dinilai dari 5 aspek sesuai dengan PPK. Ada integritas, religius, nasionalis, mandiri. Kemudian untuk penilaian dari pengetahuan itu ada nanti ada tes tulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Nah ini disesuaikan dan dikembalikan kepada guru hafal ya. Jadi tergantung kewenangan dari guru hafal akan menggunakan tes seperti apa nanti pada saat penilaian pengetahuan. Kemudian untuk penilaian pengetahuan sendiri itu akan ada ulangan harian, di mana seluruh peserta didik wajib mengikuti ulangan harian sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan guru. Bagi yang tidak bisa mengikuti ulangan harian, wajib mengikuti ulangan susulan. Kemudian jika ada anak-anak yang tidak tuntas, harus mengikuti. Kemudian kita juga ada UTS dan UAS. Kemudian UTS dan UAS ini juga dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dasar dan akan dijadwalkan juga sesuai dengan kelompok pendidikan. Sama seperti tadi, bagi yang tidak bisa mengikuti UTS ataupun UAS itu wajib mengikuti susulan. Nah, untuk tahun ini karena situasi juga masih seperti ini, nantinya ulangan harian UTS dan UAS itu akan dilaksanakan secara online pada untuk hasil ulangan harian UTS serta UAS nanti itu akan dilaporkan kepada peserta didik dan orang tua melalui catatan atau rapor ya, bentuk rapor. Terkait dengan praktik kerja lapangan atau adapun ketentuan pelaksanaannya, jadi penilaian itu akan diserahkan ke pihak industri atau tempat di mana kalian melakukan PKL, dan biasanya hasil penilaian itu dalam bentuk sertifikat ataupun surat keterangan PKL. Kita juga ada UKK atau uji kompetensi keahlian. UKK ini sendiri diselenggarakan di akhir studi, biasanya di semester 6.
karena kita sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP, jadi nanti pelaksanaan UKK akan dilaksanakan oleh LSP SMK Negeri 2. Pelaporannya nanti berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP P1 SMK Negeri. Kemudian kita juga ada ujian sekolah. Ujian sekolah ini diselenggarakan di sekolah teknis, kemudian bentuknya itu akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sekolah. Bentuk ujiannya juga ditentukan di sekolah. Bentuk ujiannya boleh portofolio, penugasan, tes tulis, atau bentuk kegiatan lainnya. Untuk kenaikan kelas, jadi syarat siswa naik kelas yang pertama itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Pada tahun pembelajaran yang diikuti akan untuk kelas 10 kemudian sekarang. Nanti di tahun depan ketika kenaikan kelas, jika kalian menyelesaikan seluruh program pembelajaran atau menuntaskan 2 semester, maka kalian memenuhi kriteria untuk naik kelas. Kemudian kedua, memiliki sikap pasti kurang-kurangnya baik. Jadi sikap kalian harus baik. Yang ketiga, ada ekstra kepramukaan. Untuk ekstra kepramukaan juga sama, sekurang-kurangnya baik. Nah, tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketentuan belajar pada semester ganjil, nilai akhir akan diambil dari rata-rata semester ganjil dan genap pada tahun pembelajaran tersebut. Jadi dilihat dulu datanya. Kemudian tidak boleh ada mata pelajaran, tadi kan sudah jelaskan C2 dan C3, di masing-masing tidak boleh ada di bawah KKM atau SKM, itu adalah 70. Nah, terkait dengan jadwal pembelajaran daring untuk tahun pembelajaran 2021-2022, jadi kita akan menggunakan seperti yang disampaikan tadi, itu ada yang classroom. Untuk jadwalnya sendiri, kalian bisa melihat minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, untuk jadwal minggu pertama dan ketiga, nanti akan ada jadwal minggu kedua dan minggu keempat, ya. Ketika misalkan sekarang ini masuk ke minggu pertama, jadi kalian lihat jadwal minggu pertama adalah ini. Terusnya kalian butuh mendapatkan agama via Google Meet, bahasa Bali juga via Google Meet, dan bahasa Inggris via Google Classroom. Sama juga yang satu berarti hari Senin ada matematika dan bahasa Jepang untuk Google Meet-nya, dan Siskundik dan SKK untuk Google Classroom. Nah, ini baru gambaran secara umum saja. Jadwal lebih lengkap dan teknis pembelajaran yang selengkapnya itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh masing-masing wali kelas. Jadi anak-anak ketika nanti sudah dibuatkan guru kelas, maka praktik melihat informasi yang diberikan oleh masing-masing wali kelas. Ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Dan Ibu pesankan kepada seluruh anak-anak agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekian yang Ibu sampaikan dan Ibu tutup dengan pranama Santi. Om Santi Santi Santi.